Tergantung tergantung gangguan kepribadiannya sebenarnya. Kalau kita ngomongin gangguan kepribadian, misalkan narcissistic, of course dia nggak akan, karena saya nggak butuh, I'm fine. Antisocial personality disorder, nggak peduli dia. Orang yang keganggu orang lain, it's not me, gitu kan. Jadi itu yang akan menjadi sulit, dan di dalam praktek saya dua itu yang menurut saya agak sulit memang. Yang lain biasanya akan datang ke psikolog karena komplain mengenai depresi, mengenai anxiety, atau mengenai masalah di dalam hubungan, gitu. Biasanya akan konsultasi at the end gitu. Kenapa? Karena ngerasa ada yang terganggu. Itu dulu sih. Apa yang menjadi keluhan utamanya dulu sih biasanya? Iya, iya. Kalau di dalam trauma biasanya mungkin dia nggak mau ngomongin itu. Biasanya dia nggak mau datang karena nggak mau ngomongin, basically. Itu in cases of PTSD ya? Iya, iya, in cases of PTSD ya seperti itu. Kalau dalam kasus childhood trauma, dalam case parenting aku adalah biasanya yang akhirnya membawa mereka ke ruang konseling bareng sama aku adalah mulai semakin terbuka sama tahu bahwa oh aku nggak boleh mukul anak, oh aku nggak boleh bentak anak gitu ya. Itu yang bikin jadi semakin kesini, tapi rasanya kok nggak bisa, rasanya kok aku nggak mampu gitu. Itu yang biasanya bikin akhirnya datang gitu ya. Kalau bikin akhirnya nggak datang adalah ngerasa bahwa itu nggak apa-apa, bahwa itu adalah cara yang memang harus dilakukan gitu, atau memang nggak tahu harus pakai cara apa lagi yang lain. Nah itu biasanya nanti datangnya ketika waktu usia sekolah, anaknya sulit konsentrasi, anaknya ikut mukulin orang lain, anaknya yang ngebully orang lain misalnya, atau anaknya yang dibully oleh orang lain gitu. Jadi biasanya setelah kita lihat, kenapa nih kok bisa ada perilaku seperti ini? Kenapa kok dia biasa ambil makanannya diambil gitu ya? Kalau tadi Mas Insan dalam case-nya personality disorder di dewasa gitu kan ya. Nah kalau di aku adalah makanan pensilnya dijatuhin tapi temannya sampai bonyok sampai biru. Nah datangnya biasanya dalam case itu tuh, saya nggak tahu kok tiba-tiba anak saya begini di rumah, dia nggak pernah begitu. Terus kita trace back adalah oh ada kekerasan nih di dalam keluarga, di dalam mungkin pamannya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, dan ketika ada suatu kejadian yang too much buat dia, yang dia tahu apa caranya adalah dengan kekerasan gitu. Sehingga setelah itu baru yang oh iya ya. Nah, biasanya jarang tuh yang datang ke aku adalah trauma masa kecil misalnya gitu, sampai nggak bisa biasanya regulasi emosi, atau yang keluhan-keluhannya di anaknya, atau misalnya anaknya mulai attention deficit gitu. Ya gimana ya kalau memang di rumah akan selalu nggak pernah tahu kapan piring terbang, kapan kaca pecah gitu, and then kalau mau ke sekolah jadi sulit belajarnya gitu, karena nggak pernah tahu aku pulang akan mengalami apa gitu. Ya. Tapi in general untuk gangguan kepribadian memang dianggap challenging problem. Yes. Challenging yang pertama adalah ya simply kliennya nggak ngeh. Terus yang kedua yang namanya gangguan kepribadian berarti kan dia sudah kuat gitu. Saya menyebutnya belief. Cara dia berpikir, cara merespon emosi, cara dia melakukan strategi untuk bisa memenuhi desire-nya itu adalah sebuah hal yang sudah kuat gitu. Jadi untuk merubahnya itu takes time memang. Takes a lot of time and consistency in therapy. Ini ada pertanyaan menarik, Mas. Kalau dengan latarnya trauma, mana yang lebih baik didahulukan konselingnya, BPD-nya atau traumanya? Mana yang paling mengganggu di situ prioritasnya saat itu. Tapi biasanya rooted-nya traumanya. Rooted. Gitu. Dia lempar klien, guys. Hati-hati, guys. Dia lempar klien karena schedule-nya padat. Gitu. Jadi mana prioritasnya saat itu? Biasanya kalau BPD akan ada yang urgent. Semua urgent sih kalau buat BPD. Tapi cek di situ yang paling urgent apa untuk bisa diatasi. Ntar pelan-pelan baru rooted dari childhood-nya dan segala macam. Gitu sih.
Dan idealnya adalah, ini kita ngomongin balik lagi idealnya ya, at least itu yang kita tahu di Embolden adalah kalau memang pun kalian mau mulai dari BPD-nya dulu, misalnya dengan Mas Insan gitu kan ya, and then dia ngelihat bahwa oh ya memang ini ada kemungkinan childhood trauma dan memang dan kalau itu bukan adalah keahlian beliau, dia akan di-refer juga kok. Misalnya kayak aku ngelihat oh ya pertama nanganin tentang traumatic experience-nya, terus aku ngelihat bahwa oh ini kayak ada kemungkinan personality disorder gitu ya, dan aku refer ke Mas Insan. Idealnya mungkin dua-duanya yang akan berjalan berbarengan gitu ya, tapi silakan mulai dari manapun. Dan balik lagi at least yang kita tahu di Embolden adalah kalau misalnya memang perlu untuk sesuatu lagi yang lain gitu kan, dan kita akan refer juga gitu. Sama kok harusnya ke psikolog atau ke psikiater juga. Aku sama Mas Insan kita juga kerja bareng sama beberapa psikiater juga ya Mas, untuk nanganin case-case-nya klien-klien kita. Kalau dari aku, mulai dulu aja deh. Ke psikolog manapun, mulai aja dulu gitu. Dan kalau perlu nggak perlu nunggu sampai parah, sampai ada keluhan, sampai udah mukulin orang, baru ke psikolog gitu kan. Once in a while, mungkin 3 bulan sekali, just check up. Oh iya, mungkin regulasi. Karena kalau dari awalnya tuh ya, kadang-kadang mungkin dari Mas Insan bisa ngomong dengan expertise-nya beliau. Kadang-kadang aku suka merasa menyayangkan gitu. Coba deh kalau misalnya datangnya 3 tahun lebih early gitu, yang masalahnya cuman regulasi emosi doang awalnya gitu ya, itu banyak banget yang bisa kita lakukan untuk preventif. Misalnya nih, awalnya cuman ibunya yang regulasi emosinya kurang baik gitu ya, terus dia punya anak, terus dia punya misalnya postpartum depression. Kalau itu dijalanin dari situ ya, anaknya tuh nggak perlu terapi untuk kecemasan loh. Kalau tuanya udah bisa mengelola emosi dengan lebih baik, terus bisa ngerespon dengan anak dengan lebih baik, dan mungkin anaknya nggak perlu ke psikolog gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai parah gitu baru ke psikolog. Kan mama udah tahu sekarang kok aku cenderung lebih gampang marah ya setelah ketemu sama setelah punya anak, tinggal di rumah gitu kan ya. Kalau aku lebih cenderung pemarah ya. Atau misalnya kok aku sekarang ngelihat suami kayak males ngomong ya, atau gimana. Oh, atau mungkin aku setelah menikah sekarang kayak tadi denger Mas Insan, kok aku jadi malas banget, nggak pengen keluar sama sekali. Am I okay? Nggak perlu nunggu sampai personality disorder gitu. Kalau oh nanti mungkin ketemu sama Mas Insan atau ketemu sama aku bisa yang apa sih yang dirasain? Oh rasanya kayak orang tuh ngelihat aku udah nggak enak. Oh kamu kok gimana ya bisa punya pola pikir seperti itu? Sebelum itu sampai berpola dan bertahun-tahun, ada banyak banget yang kita bisa lakukan kalau kamu udah mulai dari awal kerja bareng sama psikolog, untuk nggak perlu sampai nunggu gejeblek jatuh gitu loh. Itu lebih enak sih gitu. Setuju. Yes, betul. Konseling dulu berarti ya, iya. Konseling dulu aja gitu. Nanti dilihat dulu aja gimana gitu. Malah sebenarnya lebih enak kan kalau kita ke dokter, kita check up dan semuanya baik-baik aja. Itu kan menyenangkan kan dibanding harus yuk mulai cek ini. Itu kan jadi udah lebih nggak nyaman sih kalau buat aku. Yes, ya mungkin dulu anak pertama nggak terlalu gampang marah, tapi kok sekarang begitu punya anak kedua, anak pertama saya omel-omelin terus, saya pukul, saya mulai cubit gitu. Udah deh, nggak usah pakai nanya, langsung daftar aja deh udah gitu. Biasanya sih dari keinginan aja, kepengenan juga udah bisa lebih aware dong. Kok sekarang gue jadi malas pergi ya? Kayak pengen keluar tapi kok males gitu ya. Mulai dilihat dari situnya aja dulu gitu. Untuk ngelihat terus cara misalnya kalau dalam case ibu-ibu rumah tangga gitu ya, kok sekarang sama anak jadi lebih galak, lebih nggak pengen, atau mungkin dulunya suka merawat diri terus jadi nggak pengen gitu. Dari kegiatan-kegiatan sehari-harinya dilihat dulu dari apa yang dulu biasa aku suka lakukan, kok jadi nggak pengen, regulasi emosinya gimana. Terus biasanya kalau paling standar itu kalau kita ngomongin bukan diagnosa tertentu ya, tapi kita ngomongin tentang kesehatan mental adalah bina dirinya gimana. Kok misalnya aku yang biasa sehari mandi 2 kali, sekarang kok bisa 2 hari nggak mandi misalnya gitu ya, itu kita udah mulai lihat. Ada gangguan tidur nggak? Biasanya gampang tidur, terus ini sekarang jadi susah tidur atau bangun-bangun terus gitu. Energy level throughout the day. Kalau biasanya memang, oh aku ya santai-santai aja paling ngopi siang gitu. Kok kayaknya sekarang
aku nggak punya tenaga, nggak pengen melakukan hal-hal yang biasa aku lakukan gitu ya, itu udah mulai boleh dilihat-lihat. Terus kalau dari aku terakhir paling kecemasan. Kalau misalnya kayak biasanya, oh ya suami kalau belum pulang aku biasa aja, tapi kayak suami pulang jam 5 lewat 10 belum nyampe rumah, terus aku yang suami mana ya? Terus pikirannya udah mulai kreatif nih, apa ketabrak mobil kah, apa ini? Nah, kalau udah mulai ada kecemasan-kecemasan yang di luar dari kebiasaan, itu juga jadi alert buat aku. Kalau dari Mas Insan apa? Udah semua kayaknya, Dre. Udah semua kayaknya, standar-standar aja gitu. Ya soalnya itu yang paling gampang dilihat sih, kebiasaan-kebiasaan yang aktivitas yang sangat rutin gitu setiap hari. Jadi kalau kita punya aktivitas rutin itu paling gampang dilihatnya. Pada saat aktivitas rutinnya sudah tidak ada atau menurun jauh, something wrong nih, gitu. Atau kita sudah nggak mau lagi suatu hal yang kita senengin, gitu. Itu paling mudah dikenalin sih, gitu. Jadi pattern itu akan kelihatan sebetulnya. Human is a creature of habits. Exactly. Kalau habits-habitsnya udah berubah gitu ya, yang biasanya appetite juga. Kalau tiba-tiba hilang appetite-nya atau appetite-nya lagi gede banget gitu ya, terus kalau misalnya cewek nggak dalam kondisi-kondisi PMS, nah itu boleh mulai dilihat tuh. Major drastic weight loss without effort ya, kalau pakai effort ya kan memang itu hasilnya gitu yang diinginkan gitu kan. Tinggal lihat. Terus ini ada pertanyaan, mohon saran baiknya konsultasi ke psikolog itu baiknya waktu kita ngerasa nggak baik-baik aja atau bisa juga konsultasi pada saat keadaan normal. Buat aku dua-duanya. Cek up aja. Lihat ini kayak kita check up rutin ke dokter. Kita selalu kan kayak 6 bulan sekali pengen ke lab. That is exactly the same sebetulnya. Yes. Idealnya kayak gitu. Betul. Atau ke dokter gigi ya, check up, bersihin karang atau apa gitu. Sama. Kayak gitu. Jawabannya panjang nih. Bagaimana cara pulih dari efek trauma masa kecil? Oke. Mau pulih dari trauma masa kecil perlu bantuan profesional yang akan ada stepnya. Ini kan karena kan apalagi kalau sekarang udah dewasa dan traumanya udah lama, ini kan sudah ada di otak kita tuh sudah cukup lama dan sudah menjadi pattern yang bahasa saya mengkristal gitu ya, dan perlu step by step juga untuk kita mengentangle atau ditarikin satu-satu benangnya. Nah iya betul, yang benangnya ditarikin satu-satu sampai kita bisa berfungsi kembali. Oke, jadi to be honest, nggak ada jawaban yang simple sih. Kalau memang kamu udah ngerasa rendah dirinya tuh udah menahun gitu, atau malas aktivitas, mungkin malas aktivitasnya baru-baru, antisosial yang dimaksud kalau dalam bahasa psikologi, antisosial ini bukannya tidak ingin bersosialisasi ya, berbeda ya, gitu. Mungkin yang dimaksud antisosial ini tidak mau bersosialisasi ya. Kalau memang tadi suka bersosialisasi tiba-tiba nggak mau, atau memang dari dulu nggak mau bersosialisasi, silakan datang ke psikolog dulu untuk bisa dibantu sih sebetulnya. Karena kalau memang ini benar trauma masa kecil, stepnya akan ada stepnya gitu, step by step yang sangat personalized, tiap orang akan berbeda-beda nanti gitu. Kalau tambahan dari aku adalah kayak tadi yang Mas Insan bilang adalah personalized. Penyebab trauma setiap orang beda, efeknya pada trauma setiap orang juga beda, sehingga penanganan buat trauma buat setiap orang bisa menjadi beda banget. Jadi penyebabnya apa, intensitasnya seberapa sering gitu ya. Contohnya misalnya klienku ada satu yang trauma pasca operasi. Penanganan klienku yang satu dengan penanganan klienku yang satu dengan trauma yang sama nih trauma pasca operasi gitu ya, padahal sama kejadian pada dewasa, itu penanganannya aja beda banget, step by stepnya beda banget, penanganan sehari dan konsistensinya juga bisa beda banget. Jadi cara terbaiknya adalah kerjasama sama psikolog yang punya keahlian di bidang trauma masa kecil, very specific to that. Kalau kita berdua sebagai saintis, kita selalu percaya possibility ada, kemungkinan ada, tapi seberapa besar kita nggak tahu. Ya. Kalau kemungkinan ada, karena kita berdua sebagai saintis
nggak bisa bilang nggak mungkin. Atau salah satu cara, ini teman-teman perlu lihat ya, expert-expert yang ada di dunia sosial media. The only way untuk sembuh adalah dengan cara saya. Itu saya akan dengan rendah hati bilang, hindari yang modelnya begitu. Karena untuk menyembuhkan trauma, untuk menyembuhkan personality disorder, nggak ada cuma salah satu cara doang. Pasti berbagai macam cara. Yang aku tahu, misalnya kayak aku banyak menggunakan trauma dengan somatic experiencing. Mas Insan banyak menangani dengan CBT gitu ya. Dua-duanya efektif nggak? Dua-duanya efektif gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa CBT lebih baik dibanding somatic experiencing or the other way around gitu. Kemungkinan pasti ada. Tapi cara yang paling nggak yang aku tahu, yang aku lakukan buat diriku sendiri dan untuk klienku adalah bekerja sama secara intensif dengan psikolog sesuai dengan bidang dan keahliannya. That is the most efficient way yang aku tahu. Gitu. Ya, bedanya kalau misalkan bisa pulih sendiri bisa, tapi nggak bisa terukur kapan. Terus harus setelah ada momen apa, kita nggak akan pernah tahu. Tapi dengan terapi atau treatment itu suatu hal yang terukur dan kita memang dengan sengaja mengintervensi gitu ya. Jadi bisa aja didiemin gitu, terus tiba-tiba sembuh, terus dia menangkap sebuah momen, terus jadi kayak aha momennya dia, terus dia akhirnya bisa. Cuman nggak tahu kapan dan seberapa probabilitas itu akan terjadi gitu. Nggak bisa kita kontrol. Jadi gimana caranya? Adalah pertama adalah stop perilakunya sebagai orang tua. Pertanyaannya adalah untuk stop perilaku yang sudah aku dan Mas Insan bahas terus-menerus hari ini adalah pattern. Perilaku itu kan udah menjadi pattern nih gitu. Tapi cara pertamanya adalah gimana ya Mbak caranya supaya itu tidak bisa menimbulkan trauma. Pertama adalah stop pattern. Stop pattern menyakiti anak. Apa itu membentak kah? Apakah itu mencubit kah? Apakah itu mengancam kah? Atau misalnya ditabok kah? Atau apa gitu ya. Perilaku yang berbentuk pattern itu diberhentikan. Lalu ganti dengan pattern-pattern yang baru, misalnya contohnya ngomongnya dengan validasi emosi gitu ya. Masalahnya menjadi adalah sulit tuh untuk mengubah pattern-pattern itu sendirian. Nah, biasanya yang aku sarankan adalah bekerja sama dengan psikolog yang memang ekspertisnya di bidang parenting dan trauma pada anak, supaya orang tua juga jadi semakin sadar, apa nih kita diajak untuk melihat nih, apa sih yang bikin ibu marah? Biasanya contohnya pertanyaan aku adalah, dalam kondisi apa aja ibu paling gampang marah? Dalam kondisi apa aja ibu yang punya kesabarannya lebih? Perilaku anak apa aja nih yang paling triggering misalnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah stop perilakunya itu yang kekerasan pada anak. Yang kedua adalah ganti dengan perilaku yang lebih adaptif, yang lebih menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Nah, kalau orang tua merasa kesulitan untuk mengubah itu, nah silahkan ngobrol sama psikolog untuk melihat apa aja sih yang bisa di-adjust, apa aja pattern-pattern yang bisa dilakukan supaya ada pattern baru yang bentuknya lebih kasih sayang dibanding menyakiti. Ya, mau nambahin aja, tapi memang dipahamin sebagai orang tua kan banyak challenging ya. Kita banyak banget kelepasannya dan tadi butuh bantuan. Tapi memang kalau sudah terlanjur, tanya aja sama anaknya, apa sih yang mereka maknai dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Jadi kita pengen mengklarifikasi, karena banyaknya kita tuh nggak pernah tahu apa yang mereka maknai kan. Gitu. Karena yang paling penting, yang mereka maknai dari apa yang orang tua lakukan kan sebetulnya. Coba tanya, apa menurut mereka perilaku saya tadi, atau tahu nggak kenapa saya marah misalkan. Gitu. Jadi dari situ baru kita bisa kasih penjelasan, kita bisa klarifikasi juga supaya tidak stuck belief tertentu terhadap si orang tua kan. Misalkan karena orang tua saya nggak suka sama saya, atau karena sering dibilang soalnya ibu tinggal nih, karena saya memang nggak dipengenin gitu loh. Itu belief yang stuck yang akan nempel kan. Ya kalau nggak diklarifikasi oleh orang tua gitu. Jadi perlu diklarifikasi gitu. Salah satu yang Mas Insan contohkan adalah untuk ngobrol sama anak, itu kan adalah bentuk perilaku yang baru. Biasanya kan perilakunya adalah, gue nggak mau tahu, pokoknya lu yang salah. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu salah. Kalau sekarang perilaku orang tuanya jadi beda nih. Aku mau denger dong dari menurut kamu, tadi papa kayak begitu kenapa? Tadi misalnya Dedi kayak begini, kamu rasanya kayak gimana? Itu udah bentuk perilaku yang beda banget tuh. Awalnya adalah kamu salah, papa udah nggak mau tahu kamu ngomong apa, tapi sekarang hey, I want to listen to you. Itu bentuk perilaku yang udah beda banget tuh.